Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test dan saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang telah melaksanakan SKD dan teman-teman lulus untuk ke tahap berikutnya, yakni tes SKB atau tes kompetensi bidang. Nah, di video ini teman-teman saya akan berikan materi terkait soal non-CAT SKB, yakni psikotes. Nah, psikotes ini untuk lulusan non-SMA, D3, S1, D4, S2, dan profesi, dan yang lainnya. Dan juga untuk SMA, untuk di Kemenkumham. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe, dan kita akan mulai ke pembahasannya. Oke, mari kita mulai. Oke, teman-teman, kita mulai dari dasarnya dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tahu nanti tesnya itu seperti apa ya, dan efeknya itu seperti apa terhadap kelulusan teman-teman. Oke, jangan di skip ya teman-teman, takutnya teman-teman ketinggalan atau terskip informasi penting terkait SKB, terutama di sini non-CAT ya teman-teman. Nah, saya mengacu pada pengumuman nomor sek strip KP 020132 3 tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Oke, ini dasarnya ya teman-teman. Terus isinya tentang apa? Saya jelaskan ini supaya informasi yang saya berikan itu valid ya teman-teman. Nah, kemudian di sini informasi SKB poin yang G, yakni tahapan seleksi yang pertama. Tahapan seleksi peserta dengan kualifikasi pendidikan non-SLTA, jenis kebutuhan umum, putra-putri Kalimantan, dan penyandang abilitas. Berarti non-SLA itu D3, D4, S1, S2, profesi, ya, dan yang lainnya. Kemudian poin A, seleksi administrasi verifikasi dokumen persyaratan unggah melalui di daftar strip SSC yang telah teman-teman lakukan. Kemudian poin B, seleksi kompetensi dasar menggunakan komputer assisted test ya atau CAT BKN dengan bobot 40%. Berarti untuk SKD diambilnya 40% dari keseluruhan total pelaksanaan tes. Poin yang C di sini ya, masuk ke SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini bobotnya itu 60% dari total nilai akhir dari 100% ya. Berarti diambil SKD 40% dan bobot penilaian terbesar itu di SKB. Kenapa SKB itu besar? Karena subtesnya banyak ya teman-teman. Nah, poin yang pertama, substansi jabatan menggunakan CAT ya atau Computer Assisted Test seperti yang sudah teman-teman laksanakan di sebelumnya tes SKD dan teman-teman lulus ya. Selamat. Dengan bobot 50% dari total SKB. Jadi 50%-nya dari tes CAT. Teman-teman sudah mempelajari terkait formasi-formasinya. Teman-teman kalau misalkan bingung nih untuk soal SKB-nya itu seperti apa tiap formasi, silahkan cek playlist kami ya untuk list cari ya, cukup banyak, ada ratusan video dan itu berbagai formasi juga, jadi teman-teman bisa pelajari dan dasarnya itu seperti apa. Kemudian yang poin yang kedua, tes kesehatan, tes psikotes. Oh ya, ini ada tes psikotes. Bobot 10% dari total nilai SKB bersifat menggugurkan, di mana artinya ini jika teman-teman gagal dalam tes psikotes ataupun tes kesehatan, itu artinya apa teman-teman? Biar nilai SKB dan SKD-nya besar karena tes psikotes tidak memenuhi syarat atau tidak lulus, teman-teman tetap akan gugur. Artinya gugur apa? Tidak lulus teman-teman ya. Meskipun SKD-nya peringkat pertama tapi tes psikotesnya gagal, ya sudah teman-teman, berakhir karir teman-teman ya dalam tes seleksi ini. Kemudian poin yang ketiga, tes praktek kerja, bobotnya 30% dari total nilai SKB, bersifat tidak menggugurkan. Ini masih aman teman-teman, tapi tetap harus dikejar 30% ini. Kemudian ada wawancara dengan bobot 10% dari total nilai SKB, bersifat tidak menggugurkan. Nah, ini ya penting. Ini di setiap formasi pasti ada wawancara ya. Nah, ini jadi ada tes psikotes dan kesehatan yang bersifat menggugurkan. Nah, ini teman-teman bisa fokus di sini.
Oke, ini yang pertama untuk yang S1, S2, D3, dan umum putra-putri Kalimantan dan penyandang disabilitas. Gimana kalau misalkan SMA? Kita masuk ke poin yang kedua ya. Di sini tahapan seleksi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA atau SMA sederajat lah ya. Jenis kebutuhan umum. Di sini umum ya teman-teman. Nah, seleksi administrasi verifikasi persyaratan unggah melalui laman SSC ASN ini sudah ya teman-teman lakukan. Kemudian seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT ya, ini juga teman-teman sudah pastinya lulus ya teman-teman. Kalau tidak lulus pasti tidak mempelajari video ini ya teman-teman. Jadi ini sama ya dengan yang poin yang pertama tadi. Kemudian yang C, kita masuk ke kompetensi bidang atau SKB. Di sini bobotnya sama 60%. Nah, yang beda kita poin-poin pentingnya atau substansinya. Nah, di sini substansi jabatan menggunakan CAT BKN dengan bobot 5% dari total nilai SKB. Ini juga poinnya besar ya teman-teman. Silahkan cek playlist kami atau saya nanti drop di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa cari informasi yang teman-teman pilih nih. Nah, kemudian yang kedua tes kesehatan, pengamatan fisik dan psikotes dengan bobot 10% dari total SKB bersifat menggugurkan. Ini juga sama. Jadi baik SMA ataupun lulusan yang tadi ya non SLTA itu dapat yang namanya tes kesehatan dan tes psikotes ya. Jadi jika teman-teman di sini gagal dari tes psikotes, pengamatan fisik dan kesehatan, intinya apa teman-teman? Gagal. Biarpun SKD-nya besar, peringkat pertama, ataupun SKB-nya besar juga bisa poin yang tinggi, tapi jika psikotes dan kesehatannya tidak lulus ya atau tidak disarankan oleh pihak vendor, jadi teman-teman istilahnya gagal ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin 3, tes kesamaptaan dan keterampilan. Untuk SMA ada kesamaptaan dan keterampilan dengan bobot 30%. Untuk keterampilan, teman-teman tidak usah khawatir, soal-soalnya itu gampang ya, terkait Microsoft Word atau ya yang teman-teman kuasai lah ya. Ini sangat gampang teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir ya. Yang pasti tes kesamaptaan saja teman-teman yang mengambil formasi SMA, silahkan latihan ya, lari, push up, pull up. Nah, di sana nih aman teman-teman, tidak menggugurkan, dan wawancara dengan bobot 10%. Ini dilaksanakan biasanya sama vendor ya atau didampingi dengan pihak BKN ya, BKN dari Kemenhumham. Ini 10% dan tidak menggugurkan. Jadi aman ya teman-teman. Nah, di sini yang saya garis bawahi ini yang menggugurkan teman-teman. Apa saja? Maaf, ini tidak menggugurkan. Ini yang menggugurkan ya teman-teman, yakni tes psikotes ya. Nah, di sini kadang tes psikotes itu gampang-gampang mudah. Gampangnya jika teman-teman tidak tahu soalnya ya, itu akan mengalami kesulitan. Soalnya penilaiannya beda dengan yang SKD ataupun SKB berbasis CAT. Ini ada penilaiannya sendiri ya teman-teman, jika teman-teman mesti tahu. Karena sifatnya menggugurkan. Nah, jadi oh ya, selanjutnya ya, di sini untuk pelaksanaan SKB non CAT BKN itu 20 November. Sebentar lagi ya teman-teman, sampai 17 Desember. Nih yang tanggal 20 ini waktunya mepet-mepet nih teman-teman. Maka dari itu pelajarilah ya yang apa yang saya sampaikan ini. Jadi ini untuk pelaksanaan non CAT, psikotes dan tes-tes yang SKB yang tadi saya paparkan, teman-teman harus persiapan dari sekarang ya. Karena telah lolos SKD, sangat sayang sekali ya, karena yang paling berat itu SKD ya teman-teman, yang pernah saya alami juga, itu yang paling sulit itu di SKD. SKB itu yang penting teman-teman kuasai ya, itu sangat gampang sekali, teman-teman pasti ranking pertama karena juga poinnya sangat besar. Nah, jadi intinya di sini untuk tes kompetensi dasar di Kemenhumham 40% yang diambil dari tes TKD dan 60% tes kompetensi bidang. Nah, yang ranking pertama ini jangan terlalu pede ya teman-teman. Karena
Jika tes kompetensi bidangnya itu di ranking 3 terus diakumulasi teman-teman, belum tentu teman-teman yang peringkat pertama. Bisa jadi yang tes kompetensi dasarnya ranking 3 tapi tes kompetensi bidangnya bisa maksimal ranking 1, teman-teman yang akan diambil itu yang ini, yang tes kompetensi bidangnya tinggi. Ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang tes kompetensi dasarnya rankingnya di bawah, silahkan fokus di tes kompetensi bidang karena ini sangat membantu teman-teman dan itu tidak sesulit TKD ya atau SKD. Nah, kemudian di sini psikotes berdasarkan pengumumannya ini bersifatnya menggugurkan, bobotnya biarpun kecil tapi ini menggugurkan. Ini juga sama untuk SMA, psikotesnya itu ada dan bobotnya 10% tapi menggugurkan. Maka dari itu teman-teman, kita fokus di psikotes dalam video kali ini supaya teman-teman ada persiapan ya. Nah, kemudian apa bentuk soal tes psikotes yang dipakai? Kemarin saya sudah cari informasi di LPSE terkait pengadaan tes CPNS ya, dan saya sudah juga baca speknya. Dan teman-teman nanti pelaksananya itu pakai komputer ya teman-teman, yang dilaksanakan di kantor Kemenkumham di wilayah masing-masing biasanya ya, di tiap tahun seperti itu. Nah, apa bentuk soal psikotes yang dipakai? Saya mengacu dari pengadaan yang lelang untuk menjadi vendor. Nah, itu teman-teman ini mengacu pada di sini ya, keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saya mengacunya dari vendor, saya tidak akan sebar ya untuk spesifikasi vendor karena takutnya saya kena pelanggaran lagi ya. Tapi saya masuknya ke yang umum saja ya di sini. Nah, ini mengacu pada ini ya, tentang keputusan ini tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara ya di lingkungan Kementerian Hukum yang Hak Asasi Manusia. Nah, teman-teman, ini adalah kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Nah, di sini ada poin-poinnya ya terkait tes yang nanti. Tujuannya itu untuk mengukur ini integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil ya. Ini ya poin-poinnya yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini juga indikator yang akan dinilai pada saat tes psikotes. Nah, ini adalah variabel-variabel atau indikator yang akan dinilai teman-teman ya. Nah, caranya dengan apa? Dengan alat tes ya. Alat tesnya yang sudah para vendor menang ya. Ada salah satu vendor yang menang dan nanti tesnya itu akan mengacu pada ini. Menilai integritas, kerjasama, komunikasi ya. Kemudian pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan. Nah, ini akan dinilai seperti ini ya teman-teman untuk menilai ini. Nah, apa sih alat tesnya? Nah, alat tesnya karena di sana tidak disebutkan spesifik untuk alat tes yang digunakan. Nah, saya melakukan prediksi pasti menggunakan alat tes psikotes. Nah, di antaranya yang digunakan itu ada SJC ya. SJT atau Situational Judgment Test, ada yang Integrity Test, Sociometric Test, Spellbar Reasoning Test, Learning Agility Test, EPPS, PAPI, Caustic, dan yang lain-lain. Nah, kebetulan alat-alat tes ini saya sudah upload di YouTube channel ini ya. Teman-teman bisa akses, saya akan bikin listnya di sana, teman-teman pelajari, dan untuk jawabannya itu dihafal teman-teman. Beda halnya dengan yang tes TKD, kemudian TKP ya, tes karakteristik pribadi, itu bisa dikategorikan. Kalau misalkan tes psikotes itu tidak ya teman-teman. Jadi harus jawabannya seperti itu ya. Supaya apa? Supaya nanti hasil scoringnya bagus dan bisa diterima. Nah, kemudian dalam informasi dari vendor itu ya, karena sifatnya base komputer ya teman-teman, nanti datang ke lokasi seperti TKD kemarin lah ya. Nah, ini tidak ada tes psikotes grafis, jadi teman-teman tidak usah mempelajari yang namanya
tes gambar orang atau draw a person, draw a tree, gambar pohon, kemudian tes warteg, itu tidak perlu ya, karena tidak ada ya teman-teman. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu ada, karena sekarang vendornya ganti teman-teman. Tiap tahun vendornya ganti ya, yang menang tender itu beda-beda. Nah, untuk yang ini tahun ini itu berbasis komputer teman-teman ya, pasti soalnya seperti ini. Oke, di sini teman-teman nanti hasilnya itu seperti apa dari tes tersebut. Nah, di sini apakah memenuhi syarat di indikator yang tadi ya teman-teman, yang variabel-variabel yang saya jelaskan, atau tidak memenuhi syarat. Ya, ada dua. Kalau misalkan memenuhi syarat dan direkomendasikan, teman-teman itu lulus ya, lulus. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat, itu teman-teman gagal. Ya, artinya apa? Tes SKB CAT, kemudian wawancara, tes fisik, teman-teman itu akan gagal juga ya. Nah, teman-teman, saya sudah drop semua list alat tesnya. Teman-teman pelajari semuanya. Pasti ada yang keluar salah satu ya. Mumpung ada waktu, teman-teman. Sekarang tanggal 7 semenjak video ini diupload, tanggal 20 teman-teman harus bisa memahami si soal, atau teman-teman bisa mengikuti jawaban yang saya rekomendasikan. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan itu bisa diakses di linknya di deskripsi ya teman-teman. Seperti itu ya. Itu intinya dari tes psikotes. Saya tidak akan memberikan contohnya di sini ya, takutnya kena copyright lagi kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya sudah pisahkan ya untuk gambaran soalnya, atau benar-benar soal aslinya yang nanti dipakai oleh vendor, itu ada di deskripsi. Dan kita lanjut ke wawancara ya. Sekian untuk yang tes psikotes. Kalau misalkan wawancara, nanti saya akan pisahkan juga. Wawancara itu ada juga penilaiannya teman-teman. Jadi tidak asal menjawab tuh, tiap jawaban teman-teman tuh ada ukurannya teman-teman. Jadi si interviewer juga tidak ngasal memberi penilaian, tapi ada alat ukurnya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti poinnya besar jika karena ada standarnya untuk poin. Dan format-format pertanyaan serta nanti jawaban teman-teman juga itu sudah ada plotnya, atau sudah ada istilahnya template-nya teman-teman. Seperti itu. Kayak ini karena di hampir semua instansi ada wawancara, jadi saya akan pisahkan tersendiri terkait wawancara CPNS itu seperti apa sih pertanyaannya, based on form ya, based on form atau standar interview ya, seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang ingin berlangganan di channel, karena yang tadi link-link tadi untuk akses soal psikotes itu saya sudah drop di untuk yang berlangganan, untuk memproteksi juga ya. Jadi teman-teman bisa gabung, klik gabung, kemudian pilih channelnya. Saya sarankan untuk premium ya. Karena apa? Karena soal-soal yang benar-benar soal real 100% alat tes itu, ini di premium. Seperti itu ya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman lancar pada saat tes SKB ya. Saya harapkan teman-teman bisa lulus dan bisa jadi ASN tahun ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part yang kedua, yakni wawancara ya. Segera saya upload.